Sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini terbagi menjadi 3. 1. Sifat pertukaran yang disebut juga dengan sifat komutatif. 2. Sifat pengelompokan yang disebut juga dengan sifat asosiatif. 3. Sifat penyebaran yang disebut juga dengan sifat distributif. Satu, sifat pertukaran atau komutatif. Sifat pertukaran atau komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan rumusnya yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk membuktikan sifat pertukaran berlaku pada penjumlahan, ayo kita kerjakan soal berikut. 18 ditambah 24 sama dengan, kita tambahkan 8 ditambah 4, 12, simpan 1, 1 ditambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi hasilnya 42. Sekarang, nah coba kita tukar bilangan A dan B menjadi B dan A. Yang ini A, ini B. Kita tukar menjadi B, A. B-nya 24. A-nya 18. Nah, kita cari ya. 4 ditambah 8, 12. 2 ditambah 1, 3 tambah 1, 4. Maka hasilnya sama ya. 18 ditambah 24 sama dengan 24 ditambah 18. Hasilnya sama-sama 42. Maka sifat pertukaran berlaku pada penjumlahan. Selanjutnya, perkalian. Perkalian rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Untuk membuktikan sifat pertukaran berlaku pada perkalian, ayo kita kerjakan soal berikut. 11 dikali 21 sama dengan, kita kalikan ya, 11 dikali 1, 11. Simpan 1, satunya simpan di sini. Lalu 11 dikali 2, 22 ditambah 1, 23. Jadi 11 dikali 21, 231. Sekarang kita coba tukar bilangan A dan B-nya. Ini A, ini B. Kita tukar menjadi B kali A. B-nya 21. A-nya 11. Nah, sekarang kita kalikan ya. 21 dikali 1 sama dengan 21. 1 simpan 2. 21 dikali 1 lagi. Jadi 21 ditambah 2, 23. Jadi 11 dikali 21 sama dengan 231. Yang di sebelah sini 21 dikali 11, 231. Nah, maka sifat pertukaran berlaku pada perkalian karena hasilnya sama-sama 231. 2. Sifat pengelompokan atau asosiatif. Sifat pengelompokan berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Pada penjumlahan, rumusnya yaitu dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soal berikut. Dalam kurung 15 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan titik-titik-titik ditambah dalam kurung titik-titik-titik ditambah titik-titik-titik. Nah, sesuai dengan rumusnya, kita tulis di sini A, B, C, A, B, C. A-nya 15. Kita tulis 15. B-nya 8. Tulis 8. C-nya 7. Nah, untuk membuktikannya, nah sekarang kita akan kerjakan soal berikut. Untuk mengerjakannya, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. 15 ditambah 8, 23 ditambah 7 sama dengan, kalau yang ini 15-nya kita turunkan dulu. Nah, ini kita jumlahkan 8 ditambah 7, 15. Nah, sekarang kita jumlahkan 23 ditambah 7, 30. 15 ditambah 15, 30. Nah, karena hasilnya sama, berarti sifat pengelompokan berlaku pada penjumlahan.
Selanjutnya, sifat pengelompokan pada perkalian. Nah, adapun rumusnya yaitu dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soal berikut. Dalam kurung 8 dikali 5 dikali 3 sama dengan titik-titik-titik dikali dalam kurung titik-titik-titik dikali titik-titik-titik. Nah, sesuai dengan rumusnya, di sini A, ini B, ini C. A, B, C. A-nya 8. Terus 8 di sini. B-nya 5 dan C-nya 3. Nah, untuk membuktikan sifat pengelompokan pada perkalian ini, nah sekarang kita coba kerjakan ya. Nah, yang kita kerjakan ya dalam kurung dulu. 8 dikali 5, 40 dikali 3 sama dengan, kalau di sebelah sini yang kita kerjakan terlebih dahulu yang 5 dikali 3. 8 dikali 5 dikali 3, 15. Nah, sekarang kita kalikan yang ini. 40 dikali 3 sama dengan 120. 8 dikali 15, 120. Nah, jadi sifat pengelompokan berlaku pada perkalian. Bagaimana? Mudah bukan? 3. Sifat penyebaran atau distributif. Sifat penyebaran atau distributif berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan rumusnya yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soal berikut. 5 dikali 8 ditambah 7 sama dengan dalam kurung titik-titik-titik dikali titik-titik-titik ditambah dalam kurung titik-titik-titik dikali titik-titik-titik. Nah, sesuai dengan rumusnya, yang ini itu adalah A. Ini B, ini C, ini A, B, A, C. Nah, A ini adalah 5. Yang ini juga 5 ya, sama. B-nya 8. Dan C-nya itu adalah 7. Nah, sekarang untuk membuktikan sifat distributif pada perkalian terhadap penjumlahan, kita akan kerjakan soal ini. Ini untuk mengerjakannya, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 5-nya kita turunkan, 5 dikali 8 ditambah 7, 15 sama dengan, nah yang di sini juga di dalam kurung terlebih dahulu yang kita kerjakan ya. 5 dikali 8, 40 ditambah 5 dikali 7, 35. 5 dikali 15 sama dengan 75. 40 ditambah 35, 75. Nah, karena hasilnya sama, berarti sifat distributif berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya, sifat distributif pada perkalian terhadap pengurangan. Adapun rumusnya yaitu A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B kurang dalam kurung A dikali C. Untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan soal berikut. 3 dikali dalam kurung 20 dikurang 14 sama dengan dalam kurung titik-titik-titik dikali titik-titik-titik dikurang dalam kurung titik-titik-titik dikali titik-titik-titik. Nah, sesuai dengan rumusnya, di sini kita tulis A, B, C. Yang ini A, B, A, C. Nah, A-nya 3, berarti kita tulis di sini. Yang ini juga kita tulis 3. Lalu B-nya 20, kita tulis di bagian B. Yang C-nya 14, tulis 14. Untuk membuktikan sifat distributif berlaku pada perkalian terhadap pengurangan, nah kita akan kerjakan operasi berikut. Nah, untuk mengerjakannya, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Di sini 3-nya kita turunkan, 3 dikali 20 dikurang 14, 6.
sama dengan, nah ini kita kalikan 3 dikali 20 yaitu 60 dikurang ini kita kalikan 3 dikali 14 sama dengan 42. Nah, 3 dikali 6 18, 60 dikurang 42 yaitu 18 juga. Nah, karena hasilnya sama, maka sifat distributif berlaku pada perkalian terhadap pengurangan. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak-anak sekarang lengkapi titik-titik berikut. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu suka video ini, jangan lupa klik tombol like and share ke teman-teman kamu ya.